Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Magdalena Saina, SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 tahap 2, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya melakukan ujian kinerja di SMP Negeri 3 Pacar. Berikut adalah video pembelajaran saya. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia? Sudah. Kalau sudah siap, mari kita mulai dengan doa. Mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Semua hari ini hadir? Hadir ya. Oke, terima kasih. Sekarang karena kalian tadi bilang sudah siap, kita mulai pembelajaran ini dengan yel-yel. Semangat. Yo, semangat kakak. Adik. Sekali lagi. Yo, semangat kakak. Adik. Kasih Sepa. Kira-kira minggu lalu masih ada yang ingat materi kita sampai di mana kemarin? Membaca buku fiksi dan non-fiksi. Apa perbedaan mencolok dari segi bahasa ini? Silakan Anis. Buku fiksi adalah buku yang berisi hayalan atau imajinasi, dan buku non fiksi adalah yang berisi fakta atau faktual. Oke, benar tidak? Benar. Fiksi itu imajinasi, sedangkan non fiksi faktual atau fakta. Sementara sebentar kita mempelajari bahasa yang digunakan di dalam surat dinas. Tujuan pembelajaran kita hari ini karena kita berbicara tentang surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama, sebentar kita bisa menyimpulkan setelah kita melihat surat yang ada di buku teks itu sebentar, melihat kemudian bahasa yang digunakan, oh ini termasuk surat pribadi atau surat dinas, ya. Kemudian yang kedua, kalian mendaftar kata atau kalimat yang menjadi perbedaan antara ciri surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya Ibu memberikan kalian pretest, ya. Kalau sudah selesai, bilang selesai ya. Ya, Bu. Ada di sini yang pernah membuat surat sakit bohongan? Tidak ada. Betul tidak? Betul. Kalau tidak ada, berarti kalian orang jujur semua ya. Iya. Mungkin kalian pernah mengetahui ada teman kalian yang menitipkan surat sakit ke kalian, tapi dia tidak sakit. Pernah? Pernah. Sering ya? Iya, Bu. Apakah perasaan Anda saat itu merasa baik atau bangga di dalam diri Anda? Ada. Oke. Kalau begitu kan kesalahan orang, maka itu tidak baik ya. Jadi ke depan tidak boleh melakukan hal seperti itu ya. Lebih baik kalian memotivasi temannya untuk rajin. Ini manfaat pembelajaran kita hari ini sebentar. Surat pribadi dan surat dinas. Kemudian sekarang itu banyak gadget, HP, lewat WA sudah. Biarpun dunia ini sekarang sudah modern semua, tetapi masih ada hal-hal tertentu yang membutuhkan surat. Contohnya membuat surat sakit. Walaupun surat sakit ini bukan termasuk surat dinas karena dia tidak memiliki kop surat, tetapi dia termasuk surat resmi. Itu tadi manfaatnya ya, supaya ketika kamu sudah mempelajari seperti apa itu surat dinas, bahasa yang digunakan, nanti kamu bisa praktekkan ketika membuat surat sakit. Ya. Ya, Bu. Kemudian yang berikut, ketika kalian nanti dipilih menjadi anggota OSIS misalnya, di situ perannya sebagai sekretaris yang fungsinya membuat surat keluar. Akan Ibu sajikan sebuah video. Halo nih, bikin aku sudah sakit dong. Emang kamu sakit apa? Sebenarnya gak sakit sih, cuma malas aja masuk sekolah.
Berbohong, berpura-pura sakit. Silakan. Apa? Berpura-pura sakit. Ya, jadi Tiara dari kelompok 3 ini katanya berpura-pura sakit. Ya, kemudian ada lagi. Silakan. Menyembunyikan masalah. Jadi temannya menyembunyikan kesalahan temannya ya. Ya, ada lagi Alis. Menipu ya. Oke. Membohongi guru ya. Kira-kira menurut Anda apa solusi agar hal itu tidak terjadi pada diri Anda nanti ke depan? Saya tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Jangan menuntut malas. Saya jangan buat. Jangan berbohong. Kalau malas bilang malas ya. Saya tidak pas sekolah. Rajin, tidak boleh malas ya. Ada lagi? Ya. Jadi itu solusinya supaya itu tidak terjadi ke depan. Jadi harus memotivasi diri sendiri terus dari dalam ya. Begitu. Oke, sekarang sudah dalam bentuk kelompok ini ya. Sudah boleh. Jadi ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya ya. Silakan nanti dikerjakan. Kalau misalnya tidak paham, silakan ditanyakan ke ibu ya. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih semangat kakak? Sekarang di dalam kelompoknya masing-masing bagikan perannya supaya ada yang kerja supaya semua terlibat aktif. Jangan satu orang kerja yang lainnya bercanda ya. Ya Bu, silakan. Bagikan tugasnya supaya masing-masing mendapatkan tugasnya masing-masing. Saling kerjasama ya. Ya, silakan. Apa penggunaan di sini dengan unsur di sini kan tulisnya di sini bebas, di sini kan tidak ada. Oke. Coba penulisan ini jangan ini kan sebenarnya di surat resmi dia ini jangan di sini ya yang sebenarnya ini bisa kita tahu itu di sini dapat yang pertama ya kan ya.
Jadi ibu akan menilai dari sikap kalian, kemudian cara membawakannya, kemudian yang berikut ibu juga akan menilai cara kamu menyimpulkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Izinkan kelompok 7E kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mempersilahkan teman saya untuk membacakan pertanyaannya dan mempersilahkan teman kami yang satu ini untuk menjawab. 1. Informasi apa saja yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca? Informasi surat pribadi menunjukkan sahabat yang hampir 1,5 tahun tidak ketemu. Informasi surat dinas penawaran kepada produk lain. 2. Daftarkan kata atau kalimat yang menjadi ciri surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca. Kalimat surat dinas yaitu hal permohonan penawaran yang terhormat kepada pemesan PT Sidang Lubek Jalan Manggis 102 Pontianak. Kalimat surat pribadi yaitu untuk sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Pokok-pokok apa saja yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca? Pokok-pokok pribadi. Bagaimana kalau kita bertemu di Jakarta? Pokok-pokok dinas. Pihak sekolah SMP Bina Negara menawarkan produk-produk alat tulis. 4. Buatlah kesimpulan dari isi surat pribadi yang kalian baca. Kesimpulan pribadi. Bagaimana kita bertemu di Jakarta? Karena kita tidak pernah bertemu 1,5 tahun. 5. Buatlah kesimpulan surat dinas yang kalian baca. Kesimpulan dinas. SMP Bina Negara menawarkan produk alat tulis dari Pontianak. Mungkin itu saja presentasi kami. Apa ada yang mau bertanya? Ada. Silakan. Dari kelompok mana itu? Produk apa yang ditawarkan dalam surat dinas? Ada lagi? Mungkin tidak. Kelompok berikut. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami hari ini dan saya persilakan teman saya untuk membacakan Surat dinas yang kalian baca. Surat pribadi. Rianti menyatakan kabarnya tentang surat dinas. OSIS memohon kepada kepala sekolah untuk berbincang satu ruang untuk berjuang. 2. Daftarlah kata atau kalimat yang menjadi ciri surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca. Surat pribadi sekarang dibuka. Untuk sahabatku Tata, Jalan Diponegoro 112 Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tata? Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Tata, sampai ketemuan di Jakarta. Surat dinas, salam pembuka dengan hormat. Salam penutup, hormat kami. 3. Pokok-pokok apa saja yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca? Surat pribadi sahabat yang bernama Rianti ingin bertemu dengan sahabatnya Tata. Surat dinas dalam rangka menyambut RI SMPN Tunas Harapan akan menyelenggarakan lembaga baca puisi. Dinas yang kalian baca? OSIS SMP Tunas Harapan meminjam ruangan aula untuk mereka melengkapi. Apakah ada yang bertanya untuk kelompok kami? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Kenapa salah penutup surat resmi sangat pendek? Karena beda dengan surat pribadi, formatnya bebas. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok lain?
surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca? Menurut kelompok kami informasi surat pribadi adalah Ella terkena bangsa dan Ani belum bisa menjemput Ella. Surat dinas berisi tentang rapat pengiriman bantuan bencana. 2. Daftarlah kata atau kalimat yang menjadi ciri surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca. Untuk mengundang kedatangan Bapak Ibu guru. 4. Buatlah kesimpulan dari isi surat pribadi yang kalian baca. Ani belum bisa menjemput Ella yang terkena musibah banjir. 5. Buatlah kesimpulan surat dinas yang kalian baca. Undangan rapat untuk mengundang Bapak Ibu guru. Mungkin dari kelompok lain yang bertanya kepada kelompok kami. Ya, silakan. Dari kelompok mana ini? Namanya siapa? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Elvina Sridaya. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok ini. Ya, silakan. Apa isi kepala surat yang ada di surat dinas? Isi nama kepala surat di dalam surat dinas adalah nama lembaga dan nama kepala pembuatan surat. Mungkin ada lagi yang bertanya. Silakan berdiri. Perkenalkan nama. Ayo. Hah? Tidak ada? Sudah paham ya? Ya. Sekarang kalau selesai. Itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan kelompok satu. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Informasi apa saja yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca? Surat pribadi tentang sahabatku Tata yang sekolah di Jakarta. Apakah kamu baik-baik saja? Surat dinas menyambut HUT RI OSIS SMP Tunas Harapan Bandung. Daftarlah kata atau kalimat yang menjadi ciri surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca. Surat pribadi. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pembuka. Apa kabar Tata? Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Jakarta nanti. 3. Pokok-pokok apa saja yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca? Surat pribadi. Rencananya ayahku akan mengajak kami sekeluarga pergi ke Jakarta liburan besok. Surat dinas salam pembuka. Kepada yang terhormat Kepala SMP Tunas Harapan Bandung, permohonan penggunaan ruang oleh OSIS kepada Kepala SMP Tunas Harapan Bandung. 4. Buatlah kesimpulan dari isi surat pribadi yang kalian baca. Surat pribadi. Surat untuk sahabatku Tata menanyakan kabar atau keadaan. 5. Buatlah kesimpulan surat dinas yang kalian baca. Surat dinas. Permohonan penggunaan ruang oleh OSIS. Apakah ada kelompok yang ingin menyimpulkan hasil kerja kami? Saya pertama saya ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Apa perbedaan bahasa yang digunakan dalam surat dinas dan surat pribadi? Surat pribadi bersifat santai, sedangkan surat dinas bersifat formal. Bagaimana paham? Isi dia. Jadi surat dinas dibilang bahasanya bersifat santai, sedangkan surat dinas bersifat formal, ya. Resmi. Saya Maria Dresa Serlistri, bisa dipanggil Tiara. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dari segi struktur, apa yang menjadi perbedaan mencolok dari surat pribadi dan surat dinas? Kepala surat, sedangkan surat dinas tidak. Surat
pribadi tidak memiliki kepala surat. Apa ada yang menanyakan presentasi kami? Kalau ada kesalahan mohon maaf. Ya, tepuk tangan. Berani, lebih antusias. Kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkatkan waktu, saya persilakan teman saya untuk membaca soal. 1. Informasi apa saja yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca? Surat kabar untuk teman Tata, membicarakan bagaimana kabarnya, membicarakan bahwa ia sangat rindu, membicarakan sekolah mereka menjadi adiwisata, dan berencana untuk mengajak kami sekeluarga pergi ke Jakarta liburan besok. Surat dinas, organisasi siswa intrasekolah SMP Tunas Harapan Jalan Napas Tugu Bandung, membicarakan penggunaan ruang, membicarakan penyelenggaraan lomba baca puisi, membicarakan penggunaan ruang aula. 2. Daftarlah kata atau kalimat yang menjadi ciri surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca. Isi surat pribadi untuk sahabat Tata terdapat salam pembuka yaitu Assalamualaikum. Isi surat bagaimana kabarnya karena ia sangat merindukannya. Penutup Waalaikumsalam. Surat dinas terdapat salam pembuka yaitu yang terhormat Kepala SMP. Isi surat dengan hormat berisi tentang dalam rangka menyambut HUT RI OSIS SMP Tunas Harapan akan menyelenggarakan lomba baca puisi. Penutup hormat kami. 3. Pokok-pokok apa saja yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas yang kalian baca? Surat pribadi menanyakan kabar, memberitahukan kepada ia sangat rindu, memberitahukan bahwa sekolah mereka sebagai sekolah adiwiyata. Inti surat dinas penggunaan ruang dari organisasi siswa intrasekolah SMP Tunas Harapan dan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan lomba baca puisi. 4. Buatlah kesimpulan dari isi surat pribadi yang kalian baca. Surat pribadi. Bagaimana kalau kita bertemu di Jakarta? Karena saya sangat merindukanmu. Dan rencananya kami sekeluarga akan ke Jakarta untuk berlibur. 5. Buatlah kesimpulan surat dinas yang kalian baca. Penggunaan ruang untuk menyelenggarakan lomba baca puisi. Mungkin ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Teresia Angga Putri. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa kata inti dari surat dinas? Apa inti dari surat dinas? Intinya yaitu penggunaan ruang OSIS untuk menyelenggarakan lomba baca puisi. Oke. Mungkin kelompok lain ada yang bertanya? Mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaan itu. Silakan. Inti dari surat dinas yang dibaca tadi. Jadi, apa tadi Tiara? Yaitu penggunaan ruang Penggunaan ruang ya. menyelenggarakan lomba Untuk baca puisi. menyelenggarakan lomba baca puisi ya. Oke, silakan. Mungkin ada lagi? Sudah habis? Sudah habis. Ya, silakan. Demikian diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sudah semua ya? Ya, Bu. Oke, setelah kita presentasi, mari kita memberikan tanggapan terhadap mengevaluasi ya, terhadap hasil kerja kelompok masing-masing. Kalian sudah dengar tadi toh? Kira-kira pertanyaan ini jawabannya sesuai atau tidak menurut kelompok Anda yang disajikan oleh
Oke. Jadi tadi jawabannya kelompok berapa? Kelompok 5. Bagaimana jawabannya tadi? Bagaimana kalau kita bertemu di Jakarta? Oh, berarti jangan langsung sebenarnya. Jadi ngomong pokok itu ya tidak boleh langsung ambil langsung dari teman itu ya. Nah, oke. Sudah dikoreksi bagaimana? Terima dengan baik? Terima kasih. Ya, nanti perbaiki kesalahannya ya. Oke. Ada lagi? Silakan dari kelompok 3 ya. Menurut saya, jawaban dari kelompok 5 sesuai dengan pertanyaan. Susah itu dari awal sampai akhir ya. Oke. Ada lagi dari kelompok lain? Kelompok lain tidak ada? Tidak ada, Bu. Coba dari ibu bisa tidak? Bisa, Bu. Kira-kira menurut Anda di surat dinas tadi, yang mana yang namanya salam pembuka? Siapa yang bisa? Dengan hormat. Yang berhormat. Ya, hormat. Yang terhormat. Tiara? Yang berhormat dengan yang hormat. Oke. Jadi yang benarnya adalah ada. Mungkin ada yang ini. Silakan. Dengan hormat. Oke. Jadi semuanya benar, tapi yang lebih tepat itu yang seperti dikatakan oleh Eusebia. Jadi saat datang kalian tadi salam pembuka surat dinas yang terhormat. Habis ini baru dengan hormat. Jadi salam pembuka surat dinas saya satu dengan hormat. Ya. Salam penutupnya hormatkan. Ya, Bu. Jadi tidak boleh salah ke depannya. Kemudian ibu akan memberikan apresiasi kepada kalian. Ya, kalian menurut ibu sangat luar biasa. Hanya ada beberapa yang perlu nanti kita perbaiki dari cara kamu membahasakan ya, seperti membuat kesimpulan tadi ya. Jadi membuat kesimpulan sebenarnya disimpulkan dari surat pribadi itu disimpulkan setelah kalian melihat seluruh isi surat disimpulkan. Oh, surat ini maksudnya untuk ini. Gitu ya. Kemudian dari siapa untuk siapa. Gitu ya. Dari surat itu juga kalian tahu, dari surat pribadi itu kalian tahu, oh ini surat ini dari sahabatnya atau dari orang tua. Itu. Untuk apa dia buat surat? Ya, itu kesimpulan dari keseluruhan Jadi nanti kita akan perbaiki lagi ke depannya. Oke. Yang berikut setelah kita mengevaluasi, jadi untuk yang kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Jadi jangan berkecil hati ya. Jika ada kritikan, ada saran, masukan itu untuk perbaikan kalian untuk lebih baik lagi ke depannya. Kalian luar biasa. 2 jempol. Kalau ibu ada 10 jempol, saya kasih 10 jempol ya. Jadi tepuk tangan. Ya, sekarang buat kesimpulan terhadap pembelajaran ini. Jadi bukan kesimpulan yang kalian di dalam teks ini, kesimpulan dari seluruh pembelajaran. Ya, kira-kira dari tujuan tadi, kira-kira apa yang sudah kamu peroleh dari sana? Silakan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Silakan Tiara dari kelompok 3. Saya ingin memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan saya adalah tentang surat pribadi yang bersifat tidak resmi dan tentang surat dinas yang bersifat resmi atau formal. Jadi itu saja kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan yang Tiara buat, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi tidak resmi atau tadi dibilang santai toh, sedangkan digunakan di dalam surat dinas adalah formal, resmi. Ya, ada lagi kesimpulan yang lain? Pak, dari tujuan pembelajaran tadi, ayo silakan. Apalagi? Kira-kira unsur apa saja yang terdapat dalam surat resmi dan juga surat pribadi? Ayo. Yang membuat kesimpulan, ayo silakan. Saya ingin menyimpulkan tujuan pembelajaran hari ini. Iya, silakan. Surat dinas terdapat kop surat, sedangkan surat pribadi tidak terdapat kop surat. Iya, ya, oke. Silakan duduk. Jadi bukan menyimpulkan tujuan pembelajaran ya. Jadi semua yang kita pelajari hari ini, yang pertama dari surat dinas ada kop surat yang di atas ya, yang dibatasi dengan garis. Kemudian di surat pribadi itu tidak ada itu karena bersifat bebas, tidak ada aturan bakunya ya. Kita sekarang pegang lagi Chromebooknya, kerja postes ya.
Sudah, siapa yang benar semua? Oke, empat kelompok ya. 1, 2, 3, dan 5. Tepuk tangan. Sesuai janji ibu kemarin, ibu akan memberikan hadiah bagi yang mendapatkan juara ya. Jadi hadiahnya tidak seberapa, jangan lihat isinya ya. Yang mendapatkan nilai 100. Sudah semua toh? Itu hadiahnya. Jangan lihat isinya hadiahnya ya. Jadi sama yang ini. Ya. Kelompok 4 juga ibu akan memberikan hadiah. Tetapi jangan lihat isinya, jangan berkecil hati ya. Apapun isinya tidak bisa kecil hati ya. Oke, yang berikut coba kita merefleksikan pembelajaran kita siang ini. Yang lalu ya, sinyal emoticon yang dikasih tadi. Nanti silakan dicoret. Gambarkan perasaanmu dalam proses pembelajaran ini. Silakan dicoret. Dikasih ikan pelan-pelan ya. Iya, dari kelompok mana ini? Apa itu? Senang. Senang, kan? Senang. Senang. Yang mana? Mungkin karena dipaksa ini. Tidak. Yang berikut minggu depan tidak akan ketemu lagi, tidak akan mempelajari bahasa yang digunakan dalam surat pribadi. Dan struktur-struktur yang digunakan dalam surat pribadi dan surat dinas. Ya, itu depannya ya. Jadi dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian yang sangat luar biasa. Ibu sangat bangga sekali punya anak didik seperti kalian ya, sangat antusias, sangat luar biasa. Kemudian untuk kurang dan lebihnya pada pembelajaran ini ibu minta maaf ya. Oke, jadi kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima